Shalom, selamat sore sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh sukacita kita hari ini boleh kembali bersama-sama berkumpul, beribadah dan kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita pasti pernah ada dalam posisi di mana kita hanya boleh memilih satu dari dua atau lebih pilihan yang ada dan kita sulit untuk menentukan pilihan kita yang mana. Kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita hanya bisa memilih salah satu saja, enggak boleh dua-duanya. Dan ini bisa mulai dari soal yang sepele seperti mau makan di mana, mau beli baju yang mana, mau liburan kemana, sampai soal-soal yang lebih penting. Seperti mau pilih pekerjaan yang mana, tinggal di mana, berbisnis apa, yang bagi yang masih single tuh mau memilih yang seperti apa pasangannya, si A atau si B. Nah saudara, pada umumnya kesulitan untuk menentukan pilihan ini terjadi karena pilihan-pilihan yang ada itu semuanya oke, dua-duanya oke, masing-masing memiliki kelebihan yang memenuhi keinginan kita. Nah dalam kehidupan iman Kristen pun saudara, sebenarnya kita harus memilih hanya salah satu dari dua pilihan yang tersedia. Mengikuti Yesus sepenuhnya atau tidak mengikuti Yesus. Menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai Injil atau berdasarkan nilai-nilai dunia. Nah tentu saudara bicara tentang mana yang lebih baik, sebenarnya kita pasti sudah tahu mana yang terbaik. Yaitu mengikut Yesus, hidup berdasarkan Injil Kristus. Tetapi realitanya pasti kita menemukan bahwa hal-hal dalam dunia ini pun sering menarik hati kita ke sana. Jadi saudara, pertanyaannya di sini bukan apakah kita sudah tahu mana yang harus kita pilih, tetapi apakah kita konsisten dengan apa yang kita pilih itu. Waktu kita mengatakan kita memilih hidup yang berdasarkan Injil, apakah perkataan kita tersebut konsisten dengan cara hidup kita. Nah hari ini saudara kita akan membahas hal tentang memilih ini dan melihat kembali apakah kita benar-benar sudah hidup sesuai dengan apa yang kita katakan telah kita pilih. Mari kita buka Alkitab kita, meneruskan khotbah seri kita dari Injil Lukas yang hari ini sudah masuk ke pasal 5 ayat 33 sampai 39. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Mari sekali lagi kita akan datang kepada Tuhan, menundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali berkesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kali kami mendengar firman-Mu disampaikan itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan sedang mau berbicara kepada setiap kami. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan kami bukan hanya telinga jasmani untuk mendengar, tapi telinga rohani untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada masing-masing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Saudara, kita sudah masuk di dalam perikop terakhir dari pasal 5. Sedikit review dari pasal 5 ini ya saudara.
Di pasal 5 ini Lukas itu mulai menceritakan konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi. Dan perikop ini adalah kisah ketiga dari rangkaian konflik itu. Minggu depan kita akan melihat konflik-konflik itu di peristiwa yang berbeda. Kalau saudara ingat, konflik yang pertama 2 minggu lalu adalah pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Pasal 5 ayat 17 sampai 26. Dan Yesus mengampuni dosa dari orang yang lumpuh itu. Dan para ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di situ mereka komplain dan menyebut Yesus ini telah menghujat Allah dengan klaimnya bahwa ia dapat mengampuni dosa manusia. Nah, konflik yang kedua saudara yang minggu lalu kita sudah belajar adalah pada waktu Yesus makan bersama Lewi dan para pemungut cukai lainnya, yang dimana di situ para ahli Taurat, orang-orang Farisi kembali komplain dengan sikap Yesus yang menurut mereka Yesus tidak boleh lakukan itu. Nah, hari ini saudara kita masuk ke konflik yang ketiga. Tadi kita sudah baca orang-orang Farisi itu mengkritik Yesus lagi, tapi kali ini tidak secara langsung ditujukan kepada Yesus, melainkan ditujukan kepada murid-murid Yesus. Yang sebenarnya tentu saja arahnya sama, yaitu kepada Yesus. Jadi yang pertama saudara, orang Farisi mengatakan Yesus kamu telah menghujat Allah. Dan yang kedua orang Farisi mengatakan Yesus kamu tuh terlalu berkompromi dengan orang berdosa. Atau kalau pinjam istilah sekarang mereka bilang Yesus kamu itu terlalu inklusif. Terlalu dekat sama orang berdosa. Dan yang ketiga hari ini mereka mau katakan pada Yesus, Yesus kamu itu kurang rohani atau kamu itu kurang saleh karena kamu tidak berpuasa. Nah saudara, seperti dua peristiwa sebelumnya di mana setiap kali orang Farisi dan ahli Taurat itu mengkritisi tindakan Yesus, itu selalu dijawab oleh Yesus. Maka untuk konflik ketiga ini pun Yesus menjawab mereka, namun bedanya kali ini Yesus menjawab dengan menggunakan perumpamaan. Ini adalah perumpamaan pertama yang dicatat Lukas yang dipakai Yesus di dalam Injil Lukas ini. Nah dari jawaban Yesus dalam bentuk perumpamaan ini saudara, maka saya menjadikannya 3 poin khotbah kita hari ini. 3 poin khotbah. Jika kita benar-benar menghidupi Injil, maka yang pertama kita akan berfokus pada pribadi Yesus. Yang kedua kita akan menjaga kemurnian Injil. Dan yang ketiga kita akan bersedia diubahkan oleh Injil. Mari saudara kita masuk ke poin yang pertama. Jika kita benar-benar menghidupi Injil, maka kita akan berfokus pada pribadi Yesus. Nah saudara, ini prinsip pertama dari hidup yang menghidupi Injil. Yaitu menjadikan Yesus itu sebagai titik sentral dalam hidup iman kita. Nah tentu dalam kehidupan iman, waktu kita melakukan satu tindakan iman, maka ada dua kemungkinan, ya siapa yang menjadi titik sentral atau poros penggerak dari tindakan agamawi kita, yaitu diri kita atau Yesus. Jika diri kita, saudara, maka waktu kita melakukan aktivitas agamawi seperti hari ini kita beribadah, atau bagi kita yang terlibat pelayanan di gereja hari ini, maka fokusnya adalah diri saya. Artinya semuanya tentang saya. Bagaimana agar saya terlihat, bagaimana agar saya mendapatkan pemenuhan kebutuhan diri saya, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, aktualisasi diri, dan seterusnya. Tapi jika fokusnya, porosnya, titik sentralnya adalah Yesus, maka waktu kita melakukan aktivitas agamawi, maka fokusnya adalah pribadi Yesus. Semua adalah tentang Kristus. Bagaimana dalam pelayanan saya ini agar Kristus ditinggikan. Bagaimana dalam ibadah saya benar-benar memuliakan Kristus, dan seterusnya. Nah saudara, ini adalah kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang Farisi, namun dapat dipahami oleh murid-murid Yesus. Di ayat 33 dikatakan tadi, mereka mengatakan kepada Yesus bahwa murid-murid Yesus itu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi, yaitu tidak berpuasa. Ada makna implisit saudara dalam perkataan orang Farisi itu. Secara tidak langsung sebenarnya orang Farisi itu sedang mengatakan kepada Yesus, Yesus, murid-murid Yohanes dan murid-murid kami itu adalah orang yang menghormati tradisi agamawi Yahudi. Kami adalah orang yang mentaati Taurat. Tetapi murid-muridmu termasuk kamu itu adalah orang-orang yang tidak menghargai tradisi dan tidak mentaati Taurat. Kami adalah orang-orang yang saleh.
sedangkan kamu dan murid-muridmu itu tidak. Nah, sebelum saudara kita membahas jawaban Yesus kepada mereka, kita lihat secara singkat seperti apa pandangan orang Farisi tentang berpuasa. Jadi puasa dalam konteks Alkitab ini memiliki makna yang berbeda-beda. Secara positif atau dilakukan dengan motivasi yang benar, maka waktu seorang berpuasa itu adalah ekspresi duka cita atau penyesalan karena dosa. Puasa juga dipakai untuk menunjukkan satu ketergantungan yang total kepada Allah. Kalau seorang sembahyang dan puasa, dia sedang menunjukkan bahwa dia bergantung total kepada Allah. Puasa juga diasosiasikan dengan sikap yang memusatkan diri, fokus untuk bersekutu dengan Allah, dan yang menggambarkan sebuah kesalehan hidup. Salah satu tanda dari orang hidupnya saleh adalah dia melakukan praktik berpuasa. Artinya saudara, bagi para orang Farisi ini praktek berpuasa adalah praktek yang penting dalam kehidupan agama orang Yahudi saat itu. Itu adalah bagian dari tradisi mereka di mana mereka pun melakukan praktek itu. Mereka berpuasa 2 kali dalam 1 minggu, hari Senin dan hari Kamis. Nah, karena itu mereka komplain kepada Yesus yang membiarkan murid-muridnya tidak berpuasa. Dan saudara, menarik di sini, Yesus tidak menjawab mereka dengan langsung memberikan alasan kenapa murid-murid itu tidak berpuasa. Tetapi Yesus menjawab dengan memberikan satu pertanyaan retorik kepada orang Farisi itu dengan menggunakan analogi sebuah perkawinan. Di ayat 34 Yesus katakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Waktu Yesus berikan pertanyaan ini saudara, Yesus sedang membela murid-muridnya, dan Yesus juga sedang mengatakan bahwa berpuasa itu bukanlah hal yang salah. Tapi Yesus juga sedang mengatakan bahwa saat itu bukanlah saat yang tepat untuk murid-muridnya berpuasa. Saat itu bagi Yesus adalah waktunya untuk para murid bersuka cita, makan dan minum, bukan berpuasa. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa saat itu menurut Yesus para muridnya itu harus bersuka cita dan tidak boleh berpuasa? Karena saudara, pada saat itu kita tahu Yesus baru memulai pelayanan publiknya. Itu adalah Yesus baru memulai di mana dia ada bersama dengan murid-muridnya dan murid-muridnya sedang menikmati sukacita bersama Yesus. Yesus datang membawa kabar sukacita Injil. Allah telah menggenapi janjinya akan kedatangan Mesias yang akan mengampuni dosa seluruh umat manusia. Jadi kedatangan Yesus itu membawa sukacita bagi murid-muridnya. Karena itu adalah tidak tepat jika mereka berpuasa saat itu. Jadi jelas saudara, di sini fokus daripada murid Yesus itu adalah pribadi Yesus. Bukan pada menjalankan tradisi agama Yahudi. Waktu mereka tidak berpuasa, itu karena Yesus, dan waktu mereka berpuasa pun itu karena Yesus. Di ayat 35 dikatakan Yesus, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Di sini Yesus sedang menunjuk pada waktu di mana kelak dia akan disalibkan dan dia akan mati. Dan pada saat itulah nanti adalah saat yang tepat untuk murid-muridnya berpuasa, berduka cita karena kematian Yesus. Yesus membawa dirinya menjadi titik sentral dari seluruh kegiatan agamawi mereka. Bukan tradisi agamawi itu yang jadi titiknya. Dan inilah hal yang baru saudara yang dibawa Yesus. Jika sebelumnya menjadi fokusnya titik sentral, poros yang menggerakkan orang Yahudi dalam beragama adalah ketaatan kepada tradisi, kemampuan diri mereka yang begitu hebat dalam mentaati Taurat, maka Yesus sekarang datang, Yesus merubah total seluruh pandangan mereka. Dirinya lah yang harus menjadi fokus atau titik sentral dari seluruh aktivitas agamawi mereka. Inilah prinsip pertama saudara dan yang paling fundamental dari kehidupan iman yang menghidupi Injil. Yaitu menjadikan Kristus sebagai poros penggeraknya, sebagai titik sentralnya. Nah saudara, jadi seperti Yesus. Yesus membawa percakapan dengan orang Farisi itu bergeser dari bukan lagi sekedar soal berpuasa atau tidak, tapi soal siapa yang menjadi fokus dari praktek berpuasa itu, maka hal yang sama yang perlu kita renungkan pada hari ini.
Melakukan kegiatan rohani seperti beribadah di gereja dan melayani, itu adalah hal yang baik dan penting dan kita harus melakukannya. Namun kita harus bergerak lebih dalam lagi dengan mempertanyakan siapa yang menjadi poros penggerak atau titik sentral waktu kita melakukan aktivitas agamawi kita. Bagi setiap kita yang datang beribadah hari ini, setiap kita perlu mempertanyakan siapa yang jadi poros penggerak atau titik sentral dari praktek ibadah kita hari ini. Jika kita datang ke ibadah dengan sikap menyelesaikan checklist rutinitas kita hari Minggu, atau datang dengan sikap hari ini saya dapat apa ya, maka itu bisa menjadi satu petunjuk bahwa titik sentral dari kegiatan agamawi kita itu jangan-jangan bukan Yesus, tapi diri kita. Jika Kristus yang menjadi porosnya saudara, maka waktu kita datang beribadah, kita datang dengan sikap ingin menyembah, meninggikan Tuhan. Bersama dengan umat Tuhan lainnya, ingin bersekutu dengan sesama saudara seiman di gereja. Ingin kembali diajar, dididik, ditegur dengan kebenaran firman Tuhan. Ingin hati kita dikalibrasi kembali oleh Injil, disegarkan kembali dengan Injil. Itu kalau kita menjadikan Kristus sebagai titik sentral dari aktivitas agamawi kita. Hal yang sama bagi setiap kita yang melayani hari ini. Siapa yang menjadi poros penggerak dari pelayanan yang kita lakukan? Jika kita melayani dengan sikap memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, ingin menunjukkan kemampuan dan kehebatan kita, talenta kita yang luar biasa di dalam pelayanan, maka itu menjadi petunjuk bahwa titik sentral dari kegiatan agamawi kita jangan-jangan adalah diri kita, bukan Yesus. Jika Yesus yang menjadi porosnya saudara, kita akan melayani dia dengan sikap, bagaimana saya bisa meninggikan Kristus setinggi-tingginya dalam pelayanan saya hari ini. Bagaimana saya bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan tanpa berusaha sedikit pun untuk mendapatkan kredit atau pujian bagi diri saya. Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan saya bagi kemuliaan Kristus. Kebenaran inilah saudara itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus beralih dari diri dan tradisi agamawinya kepada pribadi Kristus. Kita tahu Paulus sebelumnya adalah seorang Farisi dari garis keras yang sangat menghormati dan mentaati Taurat tanpa cacat celah. Tapi begitu dia mengenal Kristus, dia langsung bergeser dari hukum Taurat kepada pribadi Kristus. Di Filipi 3 ayat 7 sampai 10 Paulus katakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, yaitu jabatannya sebagai orang Farisi, ketaatannya kepada Taurat yang begitu ia banggakan, dia katakan dia langsung anggap sebagai sampah begitu ia mengenal Kristus. Bahkan jika sebelumnya yang ia kendaki adalah mentaati Taurat tanpa cacat celah, sekarang Paulus berkata di dalam ayat itu, yang kukendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Paulus tidak ada lagi niatnya untuk mentaati Taurat tanpa cacat celah seperti sebelumnya. Walaupun itu bukan berarti Paulus tidak mentaati Taurat lagi. Tapi tidak ada lagi kebanggaan. Karena jabatannya, ketaatannya kepada Taurat setelah Paulus mengenal Kristus. Dia dikatakan, dia justru sekarang bermegah di dalam salib Kristus. Jadi saudara, ini adalah fondasi yang penting harus dimiliki setiap kita yang mengklaim diri kita sudah menghidupi Injil. Menjadikan Kristus, bukan diri kita, bukan aktivitas agamawi kita, sebagai pusat atau titik sentral dari hidup iman Kristen kita. Namun saudara, seperti tadi di awal saya sampaikan, memilih salah satu itu terkadang tidak mudah kita lakukan. Kita sudah terbiasa hidup dari kecil menjadikan diri kita sebagai titik sentralnya. Semuanya adalah tentang saya. Namun begitu kita terima Injil, kita harus berubah menjadikan Kristus sebagai titiknya menggantikan kita. Dan dalam keberdosaan kita, mungkin kita tidak sadar, kita sering memilih jalan tengah. Kita tidak sepenuhnya menolak Injil, tidak sepenuhnya menolak Yesus seperti yang dilakukan orang Farisi itu, tapi kita juga tidak sepenuhnya menjadikan Kristus sebagai titik sentral dalam hidup iman kita. Nah, ada dua jalan tengah saudara yang harus kita waspadai agar kita tidak jatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Yang pertama, mencampurkan yang lama dengan yang baru. Seperti apa saudara mencampurkan yang lama dengan yang baru itu yang harus kita waspadai? Kita masuk ke poin yang kedua. Orang yang menghidupi Injil adalah orang yang menjaga kemurnian Injil. Di ayat 36 Lukas menulis,
ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Di ayat 36, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Mari kita lihat perumpamaan ini, saudara. Jadi di situ dikatakan ada dua baju. Baju yang baru kondisinya oke. Baju yang tua kondisinya ini bermasalah. Nah, jelas harusnya dalam kondisi seperti ini tindakan yang paling tepat adalah baju yang tua yang bermasalah itu dibuang. Baju yang barunya ini jangan diapa-apakan. Bisa pakai baju yang baru. Tapi yang terjadi dalam perumpamaan ini dikatakan si pemilik baju ini dia ingin baju yang baru itu tanpa membuang baju yang lama. Jadi jalan tengahnya yang sangat tidak masuk akal dikatakan ia mengoyak baju yang baru itu, menempelkan koyakan itu ke baju yang tua. Dan hasilnya apa dikatakan Yesus? Itu dua-duanya tidak bisa dipakai, dua-duanya menjadi hancur. Yang barunya jadi rusak, nggak bisa dipakai lagi karena sudah dikoyakan. Sedangkan yang lama pun itu nggak bisa dipakai karena tidak cocok, tidak matching dengan kain yang baru yang diberikan dari baju yang baru itu. Nah di sini saudara, apa maksud Yesus memberikan perumpamaan ini? Di sini Yesus hendak menegaskan dua kebenaran kepada orang Farisi lewat perumpamaan ini. Yang pertama Yesus mau katakan hal-hal yang baru yang Yesus bawa dengan kedatangannya ke dalam dunia, nilai yang baru, cara pandang yang baru, cara hidup yang baru, cara menjalankan kegiatan agamawi yang baru yang berdasarkan Injilnya, itu secara substansi sangat berbeda dengan nilai-nilai yang lama yang dipegang oleh mereka, orang Farisi. Perbedaan itu begitu besar seperti perbedaan substansi dari baju yang baru itu dengan baju yang tua. Itu yang pertama Yesus mau katakan. Yang kedua saudara, Yesus mau katakan bahwa hal-hal yang baru yang Yesus bawa itu tidak bisa digabungkan dengan hal yang lama yang masih orang Farisi itu pegang. Jika digabungkan itu akan merusak keduanya seperti menggabungkan koyakan baju yang baru itu ke baju yang tua. Hal-hal baru yang Yesus bawa itu tidak kompatibel dengan hal lama yang orang Farisi ini masih pegang. Yang mereka harus lakukan adalah membuang yang lama, bukan menambal yang lama ini dengan yang baru. Nah saudara, bicara tentang hal ini, menginginkan yang baru, tapi tidak rela membuang yang lama, mencoba mix and match yang baru dengan yang lama, bukankah ini sesuatu yang tidak asing dengan kita semua? Kita sering berkata kita ingin mengutamakan Kristus, tapi kita tidak rela melepaskan dunia yang ada di sekitar kita. Kita sering berkata kita ingin jadi pengikut Kristus, tapi kita sering tidak siap membayar harga untuk mengikut Dia. Kita ingin anugerah pengampunan dosa, tapi kita tidak rela melepaskan dosa-dosa favorit kita. Kita ingin surga yang kekal, tapi hati kita masih belum kita bisa lepaskan dari hal-hal dalam dunia yang fana ini. Kita ingin memandang kemuliaan sorga, tapi mata kita pun tidak bisa lepas dari keindahan dunia. Padahal Alkitab jelas katakan bahwa yang barulah itu yang harus kita raih, yang lama harus kita tanggalkan. Bukan mencampur yang lama dengan yang baru. Dan inilah tema yang ada banyak di beberapa bagian dari Alkitab. Sekali lagi Paulus juga katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Paulus juga katakan yaitu bahwa kita berhubung dengan kehidupannya kita yang dahulu, kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu yang dikatakan Paulus, saudara. Jadi jika kita sudah benar-benar mengatakan kita menghidupi Injil, maka kita akan menjaga kemurnian Injil. Bagaimana menjaga kemurnian Injil itu dalam hidup kita? Kita tidak sayangkan yang lama, jangan pertahankan yang lama, jangan menggabungkan yang baru ini yang Yesus bawa dengan nilai-nilai lama yang masih kita pegang.
Jangan jadikan Yesus hanya sebagai tempelan seperti tadi, koyakan baju baru ditempel kepada baju yang tua. Tapi kita harus menjadikan Yesus sebagai poros penggerak, titik sentral dalam hidup iman kita. Nah saudara, ini jalan tengah yang pertama yang umumnya kita ambil. Kita menginginkan Yesus, tapi kita tidak ingin semuanya dari Dia. Nah bentuk kedua ini mirip dengan yang pertama, tapi ada sedikit perbedaan. Apa itu saudara? Kita masuk ke perumpamaan selanjutnya. Yesus berikan yang adalah juga poin yang ketiga atau poin yang terakhir. Jika kita benar-benar menghidupi Injil, maka kita akan bersedia diubahkan oleh Injil. Di ayat 37 sampai 38 saudara, Yesus katakan demikian. Demikian juga yang artinya sama dengan yang baru saja Yesus ucapkan, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi Yesus katakan anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru pula. Saudara, kira-kira kalau kita melihat secara sekilas saja, orang yang melakukan seperti ini, kira-kira apa saudara ininya? Kenapa dia melakukan? Dia anggur yang baru dia taruh di kantong anggur yang lama. Kira-kira kenapa saudara kalau seseorang melakukan itu? Menurut saya saudara ada dua alasannya. Pertama, orang yang taruh anggur itu dia tidak tahu bahwa anggur yang baru itu tidak boleh masuk ke kantong anggur yang lama. Dan yang alasan kedua, orang yang menaruh anggur itu dia tidak cukup peduli atau cukup menghargai anggur yang baru tersebut. Jadi dia sembarang saja taruhnya. Nah secara prinsip saudara, perumpamaan yang Yesus berikan ini sama dengan perumpamaan soal baju baru dan baju yang tua tadi. Yaitu bahwa antara yang baru dengan yang tua itu tidak kompatibel atau tidak sesuai. Kalau dipaksain digabungkan, hasilnya dua-duanya hancur. Nah saudara, ini adalah bentuk jalan tengah yang kedua yang tadi saya sampaikan. Jalan tengah yang pertama yang kita lakukan, kita gabungkan yang lama dengan yang baru. Kita coba mix and match. Yesus dengan diri kita yang tetap harus ada, Injil dengan hal-hal dalam dunia ini yang juga tetap harus ada dalam hidup kita. Akhirnya Yesus dan Injil hanya jadi tempelan saja. Itu yang jalan ke tengah yang pertama. Nah kalau yang kedua saudara, ini adalah menerima yang baru tapi dengan cara dan sikap yang lama. Yesus datang membawa Injilnya, orang ini mungkin setuju, tapi dia tidak mau diubahkan oleh Injil Kristus. Cara pikirnya masih lama, nilai-nilainya masih lama, cara hidupnya pun tetap mau pakai yang lama. Ini adalah sikap menaruh anggur yang baru ke kantong anggur yang lama. Jadi kalau mau sederhanakan saudara, orang yang demikian ini, dia mungkin berkata dalam hatinya, Injil itu cukup menarik sih. Saya juga tidak menentang Injil itu. Sebagai orang Kristen tentu saya tidak mungkin tentang Injil. Tapi saya tidak merasa Injil itu begitu menariknya, begitu besar manfaatnya. Sampai saya bersedia merubah hidup saya mengikuti apa yang ditawarkan Injil itu. Mungkin juga orang seperti ini akan berkata, ya Yesus memang pribadi yang berbeda sih dari pemimpin agama lain. Ada yang sangat spesial dari Yesus. Tapi saya enggak merasa Yesus itu begitu berharganya sampai saya rela melepaskan dan mengganti nilai hidup yang selama ini sudah saya pegang dan jalani. Dan memakai nilai hidup yang Yesus bawa tawarkan kepada saya. Yesus dan berita Injil enggak sepenuhnya ditolak. Yesus juga bukan hanya dijadiin tempelan atau tambalan saja, tapi Yesus dan berita Injil itu tidak cukup berharga untuk ia taruh di dalam hatinya dan mengubah hidupnya. Ini adalah sikap menerima yang baru dengan cara respon yang masih lama. Karena itu di ayat 38 Yesus katakan anggur yang baru itu harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jika kita mau Injil mengubah hidup kita, kita harus menerimanya dengan cara pikir yang baru, hati yang baru, dengan sikap yang baru saudara.
Dan Yesus memberikan satu petunjuk lagi mengapa seseorang bisa bersikap demikian. Setuju dengan Injil, setuju dengan Yesus, tapi jangan rubah hidup saya. Di ayat 39 Yesus melanjutkan perkataannya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Apa arti perkataan Yesus ini saudara? Yesus hendak mengatakan kalau kita yang telah begitu lama hidup dengan cara yang lama, cara pikir yang lama, cara pandang hidup yang lama, cara menjalankan hidup yang lama, nilai-nilai hidup yang lama, tetap berpikir bahwa cara hidup kita yang lama itu adalah yang paling baik, paling ideal, paling menyenangkan, paling tepat untuk kita jalani, maka kita tidak akan memiliki keinginan untuk merubah cara hidup kita dengan cara hidup yang baru yang Yesus tawarkan di dalam Injilnya. Kita akan berkata seperti di dalam ayat 39 ini, anggur yang tua itu baik. Kenapa saya harus minum anggur yang baru? Hal-hal yang lama itu dalam diri saya itu baik. Kenapa saya harus hidup dengan hal-hal yang baru yang Yesus tawarkan? Dan selama seseorang masih menganggap yang lama itu lebih baik, lebih berharga daripada yang Yesus dan Injilnya tawarkan, maka dia tidak akan bisa melihat keindahan yang ada di balik apa yang ditawarkan oleh Yesus. Orang yang benar-benar menghidupi Injil adalah orang yang bersedia hidupnya diubahkan oleh Injil. Nah saudara sekalian, jika kita perhatikan seluruh percakapan dalam perikop yang singkat ini, jelas Lukas hendak menunjukkan satu pesan utama, yaitu kontras antara yang baru dengan yang lama. Tadi kita lihat ada hal-hal yang baru, ada pakaian yang baru, ada anggur yang baru, ada kantong anggur yang baru. Tapi juga ada hal-hal yang lama, ada pakaian yang lama yang tua, ada anggur yang tua, dan ada kantong anggur yang lama. Yang baru tidak kompatibel atau tidak sesuai, tidak pas dengan yang lama. Dan untuk dapat memiliki yang baru, maka yang lama itu harus dibuang. Kita tidak dapat pegang dua-duanya, yang lama dan yang baru. Harus pilih salah satunya. Injil Kristus ditawarkan kepada manusia sebagai hal baru yang dibawa Yesus. Namun kita harus melepaskan hal-hal yang lama di dalam diri kita untuk kita bisa mengalami kuasa dari Injil yang Yesus berikan itu. Karena itu saudara, satu pertanyaan bagi kita semua. Saat ini kita hidup dengan yang mana? Menggabungkan yang baru yang Yesus bawa dengan yang lama yang kita masih tidak mau buang? Hidup dengan cara yang baru yang Yesus dan Injilnya tawarkan sekaligus tetap dengan cara lama yang dunia ini tawarkan? Atau seperti perumpamaan yang kedua, menyetujui yang baru tapi tetap hidup dengan yang lama. Nah, jika kita hidup dengan dua bentuk ini saudara, maka seperti yang Yesus katakan dalam perumpamaan tersebut, itu bukanlah cara hidup yang menjadikan Kristus dan Injilnya sebagai poros hidup kita. Yesus datang menawarkan yang terbaik yang bisa kita miliki dalam hidup ini, yaitu dirinya dan Injil keselamatan daripadanya. Dan ia ingin setiap kita saudara memilikinya. Namun Yesus juga menginginkan kita untuk melepaskan hal-hal yang lama dari hidup kita. Cara pandang hidup yang lama, cara pikir yang lama, nilai-nilai hidup yang lama yang kita sudah warisi dari dunia ini begitu lama. Mengapa kita harus melepasnya saudara? Karena selama kita masih memegangnya, maka segala keindahan dari hal-hal baru yang Yesus tawarkan itu tidak akan terlihat oleh mata rohani kita. Mata rohani kita tertutupi oleh hal-hal lama yang masih kita pegang dalam hidup kita. Dan sebelum saudara, kita merasa diri kita lebih baik dari orang Farisi ini yang dengan tegas menolak Yesus mentah-mentah, maka mari kita dengan jujur mengakuinya. Bahwa sebenarnya di dalam diri setiap kita ini pun, dalam dosis tertentu, ada jiwa seperti orang Farisi ini, bukan saudara? Siapa dari kita di sini yang berani berkata, saya sudah benar-benar 100% menghidupi Injil? Siapa dari
kita di sini yang berani berkata, saya sudah berhasil benar-benar menjadikan Yesus sebagai fokus utama dalam hidup saya, sebagai poros penggerak dari seluruh aspek hidup saya. Siapa dari kita yang berani mengatakan demikian? Siapa dari kita di sini juga yang berani berkata bahwa saya sudah sama sekali tidak pernah mempraktekkan mix and match, menggabungkan nilai-nilai Injil dengan nilai-nilai dalam dunia ini? Siapa dari kita yang berani berkata, saya sudah tidak pernah bisa melakukan hal tersebut? Dan ini adalah fakta, saudara, yang harus membuat kita berduka dan menyesal. Setiap kita masih sering gagal dalam menjalankan apa yang dikehendaki Yesus ini. Namun di dalam penyesalan kita itu, saudara, tetaplah ingat, ada satu fakta lain yang dapat membuat kita bersuka cita. Kita gagal, kita harus berduka cita karena kegagalan kita tidak bisa sepenuhnya menghidupi Injil. Tapi ingatlah, ada satu fakta yang harus membuat kita bersuka cita. Kristus tidak menyelamatkan kita dengan syarat kita harus lebih dulu berhasil menjadikan Dia sebagai titik sentral dalam hidup kita, baru Dia mau selamatkan kita. Dan Kristus juga tidak selamatkan kita dengan syarat kita harus lebih dulu berhasil menjaga kemurnian Injil dalam hidup kita, baru Dia mau selamatkan kita. Dan Kristus, saudara, juga tidak menyelamatkan kita dengan syarat kita harus lebih dulu membuang hal-hal yang lama dari hidup kita, baru Dia mau selamatkan kita. Kristus tahu kita tidak mampu melakukan semuanya ini dengan sempurna. Karena itu Kristus melakukannya bagi kita dengan sempurna tanpa cacat celah. Kristus dengan sempurna menjadikan kehendak dan misi Allah Bapa sebagai titik sentral dalam hidupnya. Sehingga kita yang tidak pernah berhasil menjadikan Kristus benar-benar sebagai titik sentral dalam hidup kita, itu tetap dapat menerima keselamatan dari Allah. Kristus hidup dalam kemurnian dan kesucian yang sempurna, sehingga kita yang tidak mampu menjaga kemurnian Injil dalam hidup kita ini, tetap dapat menerima keselamatan dari Allah. Dan Kristus menyerahkan seluruh hidupnya mati di atas kayu salib, sehingga kita yang belum seluruhnya berubah ini, kita tetap dapat menerima keselamatan yang dari Allah. Inilah berita Injil Kristus, saudara, yang membawa sukacita bagi kita semua murid-muridnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui bahwa masih sering kami hidup tidak sepenuhnya menjadikan Kristus sebagai fokus titik sentral dalam hidup kami. Kami masih sering mencoba menggabungkan nilai-nilai yang ada di dalam Injil Kristus itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini yang kami masih belum rela kami lepaskan. Dan karena itu kami datang, kami mengakui di hadapan-Mu dan kami memohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami dimampukan untuk terus berjuang bagaimana kami menghidupi Injil Kristus itu dengan lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup kami. Namun pada saat yang sama waktu kami gagal, ingatkanlah kami akan berita Injil ini ya Tuhan, bahwa Kristus sudah mati di atas kayu salib bagi kami, bahkan di tengah-tengah segala kegagalan dan keburukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.